buat Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku sekalian kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang light in the storm. Atau sinar atau cahaya di dalam badai saudaraku sekalian. Ini gambar ini cerita tentang bagaimana ketika dalam suatu badai ada suatu mercusuar yang kelihatan dari jauh dari manapun. Dan itu benar-benar membuat orang-orang terbantu sekali ketika kita ada dalam suatu lautan teman-teman sekalian. Amin saudaraku sekalian. Mari kita mulai hari ini teman-teman sekalian dengan firman Tuhan. Teman-teman Matius 14 ayat 30, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Di sini saya belum tuliskan, teman-teman boleh buka handphonenya. Matius 14 ayat ke-30. Saya akan baca buat saudaraku sekalian. Matius 14 ayat ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Teman-teman sekalian, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berapa banyak dalam hidup setiap kita sering berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong aku. Berapa banyak dalam kehidupanmu, dalam fase-fase kehidupanmu di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, di masa-masa yang tidak mudah, sakit, penyakit, keluargamu mengalami kesulitan keuangan, atau hidupmu sedang sulit, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Pernahkah teman-teman melakukan hal itu? Saya berkali-kali melakukan hal itu, saudaraku sekalian, ketika ada masa-masa dalam hidup saya nggak tahu saya harus bertanya kemana, saya tidak tahu saya harus meminta bantuan kemana. Yang saya tahu adalah ketika saya minta bantuan kepada Tuhan, Dia dengar suara saya, amin. Tuhan tolonglah aku. Teman-teman juga mungkin mengalami fase-fase ini dalam kehidupanmu. Di mana ketika tidak ada satupun orang yang bisa membantumu, tidak ada satupun keluargamu, pembimbing PA-mu, pendeta, hamba-hamba Tuhan yang bisa menolongmu, engkau hanya bisa berkata kepada Tuhan di malam hari, saudaraku sekalian mungkin, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Saudaraku sekalian, Matius 14 ayat 30 kita akan belajar nanti saudaraku sekalian. Bahwa seruan pertolongan itu saudaraku sekalian yang tulus di tengah badai dalam hidup kita. Masalah-masalah dalam hidup setiap kita saudaraku sekalian. Itu menandakan bahwa kita bukan orang yang kuat. Kita bukan orang yang selalu kuat dan tangguh. Benar enggak? Kita bukan orang yang selalu terlihat kuat dan hebat, perkasa. Dan terlihat sangat tidak ada kelemahannya sekali saudaraku. Tapi teriakan Tuhan minta tolong kita kepada Tuhan inilah wujud daripada kerapuhan kita. Kelemahan kita saudaraku sekalian. Dan inilah suatu menjadi titik balik dalam hidup kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Teman-teman mungkin bisa merenungkan, bisa refleksi dalam hatimu. Berapa kali ya gue pernah berkata Tuhan tolong gue. Mungkin kau akan menghadapi ujian besok. Ujian yang tidak engkau sukai, ujian matematika, fisika, kimia, atau ujian bahasa Inggris, atau ujian bahasa Mandarin, atau ujian-ujian yang lain. Atau ketika teman-teman kuliah, ada ujian statistik, ada ujian kalau yang teknik, ada ujian gambar, mesin gambar teknik, yang hukum, ujian tentang pengantar ilmu hukum, yang lagi kuliah-kuliah akuntansi, ada ujian-ujian yang lain. Teman-teman sekalian, ada masa-masa, gua gak bisa Tuhan. Gua gak tahu ini apa yang gue pelajari. Gua gak ngerti apa yang harus gue lakukan. Bagaimana besok? Di masa-masa itu, saya percaya banyak di antara teman-teman, Tuhan tolong saya. Masa-masa sulit selalu membuat kita ingat sama yang di atas. Siapa yang di atas? Sama Tuhan saudaraku sekalian. Masa-masa sukar selalu membuat kita ingat kepada Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana terang itu ketika di tengah badai. Dan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang dipulihkan di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa kita tidak selalu akan menjadi orang yang menyala. Berapa tahun ini menyala abangku itu sudah lewat ya. Tapi waktu itu setiap orang berkata seperti itu dan kadang-kadang kita bilang, apa sih ngomong apa sih gitu ya. Menyala itu apa gitu ya. Ada masa-masa teman-teman sekalian bahwa kita tuh enggak terus dalam hidup kita akan menyala atau kita bisa padam. Hidup itu bisa menyala, bisa padam teman-teman sekalian. Hidup kita adalah serangkaian pilihan. Kita memiliki pilihan untuk tetap menyala terang, bahkan ketika badai hidup menerpa dengan dahsyat.
Namun kita bisa juga teman-teman sekalian membiarkan diri padam karena ketakutan teman-teman sekalian. Pilihannya ada di dalam kita. Kanan kirimu mungkin kau lihat kayaknya abang atau kakak ini terus menyala sekali. Tapi kita nggak pernah tahu ada masa-masa dalam hidup mereka. Gua nggak ada nyalanya sama sekali. Gua nggak ada apinya lagi. Hatiku kering. Hati gua kering dan gua nggak tahu mau ngapain. Teman-teman saudaraku sekalian, ini adalah fase kehidupan kita. Yang teman-teman akan alami, saya juga mengalaminya. Dan setiap kita hamba-hamba Tuhan juga mengalami masa-masa yang seperti ini saudaraku sekalian. Dan hari ini kita akan belajar dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita boleh baca, teman-teman sekalian buka Alkitabnya, saya nggak tulis di sini karena panjang. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya rindu teman-teman yang laki-laki membaca ayat yang genap, yang perempuan baca ayat yang ganjil dengan suara yang paling terbaik yang bisa engkau berikan buat Tuhan. Oke, sudah dapat semuanya, katakan amin. Oke, laki-laki pertama ya. Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, 1, 2, 3, baca. Ayat 23 wanita. Dua 24 laki-laki, jangan sedikit, lebih banyak lagi suaranya. 1, 2, 3. Baik, teman-teman sekalian, saya ada ilustrasi. Saya minta berapa orang teman-teman tadi yang sudah diminta oleh saudara boleh maju ke depan. Ada sekitar 40 orang. Oh enggak, 4 orang. Ini penonton bayaran. Di depan kokas, sini. Oke. 4 orang. Baik teman-teman, saya akan berikan teman-teman pemahaman ilustrasi biar kita bisa memahami. Teman-teman boleh duduk di sini buat formasi sebagai lagi naik kapal. Dua depan, 2 belakang. Ada palanya di sini. Nah, di sini. 2 depan, 2 belakang. Dan pilihlah siapa yang bernama Petrus. Petrus yang mana? Nah, yang paling kecil di ini. Oke, duduk di bawah. Oke. Baik. Oke, kalian inilah beberapa nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan, saudaraku sekalian. Ada yang di depan bernama Petrus, kemudian yang kedua bernama siapa? Andreas ya. Lanjut. Siapa lagi? Yakobus. Satu lagi Yohanes gitu ya. Oke, silakan kalau lagi naik kapal biasanya apa yang dilakukan? Jangan satu kanan, satu kiri, kebalik nanti. Coba Petrus sepakati kanan atau kiri. Oke ya. Jangan gini, apa gini? Gini dong gitu. Oke, baik. 4 orang ini sedang naik kapal gitu ya teman-teman sekalian. Tapi kemudian akhirnya ada badai. Wah gimana kalau badai? Tolong, ayo badai. Badainya gimana badai? Oke, ada badai ya, udah ya. Mukanya harus ketakutan dong. Ada kita dapat badai itu happy gitu kan.
Coba buat mukanya gahar, takutan, mencekam, dan sepertinya adalah akhir dari hidupmu. Coba, gimana mukanya? Belakang. Oke, baik, itu karena ada badai. Akhirnya badai mulai datang gitu ya. Dan kemudian akhirnya Yesus datang gitu kan ya. Yesus datang, saya aja ya Yesus daripada saya cari orang lagi nih ya. Yesus datang gitu kan ya. Terus kalian teriakannya itu hantu kata gitu kan ya. Hantu. Wah. Oke. Kurang kenceng kayaknya ya. Kurang kenceng akhirnya salah satu orang pengen berjalan, Petrus kan ya. Petrus bangkit, mari Petrus. Jalannya pelan-pelan kecebur, terkecebur, pelan-pelan dulu gitu. Nah, ini Petrus duduk, pelan-pelan bayangin gitu ya. Suasana badai tapi lu bisa berjalan. Oke. Kemudian sekarang lu mulai tenggelam, gimana kalau tenggelam? Tenggelam. Jatuh. Oke, dia mulai tenggelam, akhirnya Yesus mulai mengangkat tangannya, dan akhirnya Yesus mengembalikan kembali ke dalam perahu. Baik, terima kasih, boleh kembali lagi, nanti boleh diambil konsumsinya jika ada. Baik, ini adalah penonton bayaran, saya dapat 5.000 nih. Teman-teman sekalian, itu ilustrasi yang teman-teman mungkin bisa bayangkan, teman-teman mungkin di sekolah minggu pernah juga melihat hal ini. Tapi artinya, saudaraku sekalian, pada saat itu ketika mereka sedang naik kapal, kemudian akhirnya ada badai, ada angin badai, kemudian Yesus datang. Ada Yesus datang dan akhirnya Petrus pengen, Tuhan, aku mau ke sana, boleh apa enggak? Ayo, come on, sekarang. Petrus mulai menyala, benar gak teman-teman sekalian? Bayangkan itu di badai, dia gak pernah jalan di atas air, tapi dia hanya tahu kalau gue melangkah ke sana, gue ketemu sama Yesus. Itu menyala teman-teman sekalian. Dia gak peduli situasi apapun, dia gak peduli kondisi apapun, yang dia lihat hanya Tuhan. Yang dilihat hanya Tuhan, dan itu membuat dia gak takut lagi, anginnya sekencang apapun, hujannya sekencang apapun, yang dia lihat di sana ada Yesus. Saya harus sampai ke sana. Dia sangat amat menyala, teman-teman sekalian. Tidak ada yang bisa memadamkan diri dia di menit-menit itu, teman-teman. Di sekitar berapa menit itu nggak ada yang bisa menjatuhkan bilang, Petrus ngapain lu? Nggak ada. Karena apa? Hatinya sudah ke arah Yesus. Tapi teman-teman sekalian, teman-teman boleh perhatikan, ketika teman-teman sekalian, Petrus mulai berjalan di atas air. Hal yang belum pernah dalam hidupnya dilakukan dalam kehidupannya teman-teman sekalian. Dia melakukannya saat itu ada tiupan angin. Ada tiupan angin. Tetapi ketika dirasai tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, saudaraku sekalian. Di mana Petrus yang menyala ketika dia bangkit dari kapal, ngelihat Yesus, kemudian dia berlari, kemudian ketika dia ketemu sama angin, kenapa menyalanya itu mulai pudar dan mulai padam, teman-teman sekalian. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada saat itu? Permasalahannya adalah bukan badainya teman-teman sekalian. Permasalahannya bukan anginnya saudaraku. Permasalahannya bukan kondisinya teman-teman sekalian. Permasalahannya adalah di Petrus. Fokus dia berubah dari Yesus kepada angin. Fokus dia bukan lagi kepada Yesus yang bisa menyelamatkan dia. Tapi kepada angin yang besar. Saudaraku sekalian, teman-teman sekalian, ini yang terjadi. Nyala Petrus, detik itu padam. Nyala Petrus yang menyala sekali, antusias sekali, sungguh-sungguh sekali, teman-teman sekalian, di detik itu dia padam dan tenggelam, teman-teman sekalian. Enggak ada yang bisa menyelamatkan dia mungkin pada saat itu. Takutlah ia dan mulai tenggelam, saudaraku sekalian. Fokus Petrus bukan lagi Tuhan.
Fokus Petrus berubah teman-teman sekalian. Dan dia mulai kelelep teman-teman sekalian. Itu yang terjadi saudaraku. Problemnya bukan anginnya yang makin kenceng. Problemnya bukan tiupannya yang makin keras. Bukan hujan badainya. Tapi problemnya adalah Petrus memutuskan dirinya tidak lagi mengingat Yesus sebagai penolong dia. Petrus tidak lagi menjadikan Yesus sebagai pribadi yang bisa menyelamatkannya. Tapi ketakutan dia terhadap angin lebih besar dari kasih dan cinta Yesus. Ketakutan dia lebih besar dari hal itu, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, ini sering terjadi dalam hidup setiap kita, saudaraku. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cried and Lord save me. Teman-teman, ini yang terjadi dalam hidup setiap kita. Benar tidak? Kadang-kadang bukan masalahnya yang berat, tapi hatimu yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi hidupmu yang tidak lagi yakin, apakah Tuhan bisa tolong saya atau tidak, saudaraku. Bentuk badai itu bisa banyak hal. Misalnya apa? Masalah keluarga. Tiba-tiba teman-teman sekalian, keluarga bermasalah. Ribut satu sama lain, berantem, dan gak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Orang tua berantem, saudara berantem, kalian juga berantem dengan adik kakak kalian. Kemudian masalah apalagi tekanan di sekolah atau kuliah. Seberapa banyak sih teman-teman sekalian kita merasakan tekanan di sekolah? Banyak. Banyak orang anak zaman sekarang bilangnya apa? Gua burn out. Benar gak? Gua burn out banget. Gua benar-benar gak tahu lagi gua burn out. Dengan sekolah gua, dengan kuliah gua. Stres, gua gak tahu lagi apa harus gua lakukan. Mungkin orang lain melihat, kenapa sih lu biasa aja kali. Tapi lu gak hadapi apa yang gua hadapi. Tekanan sekolah atau kuliah. Pelajaran bahasa Indonesia yang dipikir banyak orang muda untuk segelintir orang. Ini benar-benar gak bisa. Gua gak paham pelajaran ini. Teman-teman sekalian, kemudian juga ada pekerjaan juga teman-teman yang sudah bekerja. Ngalamin hal itu juga. Gua burn out. Gua gak tahu, mentok, masalahnya berat banget. Gua gak tahu lagi, badainya besar banget buat gua. Buat gua, bukan buat lu, buat gua. Gede banget. Mungkin juga hubungannya yang tidak sehat. Enggak punya pasangan atau punya keluarga juga yang tidak sehat. Atau juga sakit atau rasa cemas atau kondisi masa depanmu, saudaraku sekalian. Bahkan saya mau katakan, iman yang besar seperti Petrus. Saya bilang, iman yang besar. Enggak ada orang dalam Alkitab yang bisa berjalan di atas air dituliskan. Seperti seorang bernama Petrus. Hanya dia yang bisa berjalan di atas air. Enggak ada lagi yang lain. Iman dia sangat besar. Mungkin paling besar di antara yang lain tentang air. Iman dia sangat besar berjalan di atas air. Tapi iman yang besar pun bisa goyah, saudaraku sekalian. Di hadapan rasa takut yang menghampiri. Iman yang besar pun bisa goyah ketika kita menghadapi rasa takut yang menghampiri kita. Tapi seruan kepada Tuhan selalu jawab. Dan dia menarik kita dari kegelapan dan keputusasaan. Petrus mengalaminya, apakah engkau mengalaminya hari ini? Fokusmu apakah sudah mulai berubah? Kau percaya kepada Tuhan? Iya bang, gue percaya sama Tuhan. Tapi begitu ada situasi yang sulit dalam hidupmu, lu gak nyala lagi. Api lu padam. Berubah seketika ketika kita ngadapin masalah. Yang selalu sering terjadi adalah ketakutan, kecemasan, hancurkan hati kita. Menghancurkan mimpi kita, menghancurkan masa depan kita, saudaraku sekalian. Pelajaran pertama dari Petrus, kemudian pelajaran kedua ada dari bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca buat teman-teman sekalian. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus, saudaraku sekalian. Teman-teman, pelajaran kedua ada dari bangsa Israel. Yang kita sudah sering kali mendengar pelajaran tentang hal ini, saudaraku sekalian. Dikatakan di ayat ke-5 tadi, saudaraku, kalau teman-teman boleh baca. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Teman-teman, bangsa Israel mengalami apa sih ketika dalam perjalanan dia dari Mesir ke tanah Kanaan? Dia dilindungi oleh apa kalau malam hari? Tiang api. Kalau siang hari? Teman-teman sekalian, kalau kita siang hari lagi jalan, panas saja, kita marah kadang-kadang. Tapi masa itu, di padang gurun, bangsa Israel dijagai oleh Tuhan. Tiang awan dan tiang api, teman-teman sekalian. Kemudian mereka melintasi apa? Laut yang gede banget. Yang gede banget lautnya. Melalui seorang hamba bernama Musa. Mereka ngelihat sendiri bagaimana laut itu kebelah, teman-teman. Mereka nggak cuma dengar apa kata orang, tapi mereka lihat sendiri. Wow, amazing. This is great. Gua nggak pernah lihat yang kayak gini dimanapun. Lautnya kebelah dan mereka berjalan, teman-teman sekalian. Kemudian apa? Mereka minta makan, mereka dikasih apa? Burung puyuh. Kemudian mereka dikasih apa? Makanan mana, saudaraku sekalian, dan minum. Mereka dapatkan semua hal yang membuat mereka apa? Harusnya mereka terus menyala sampai ke tanah perjanjian. Benar gak? Mereka dapatkan semua kebaikan Tuhan. Mereka dapatkan semua janji Tuhan. Mereka dapatkan semua penjagaan Tuhan. Harusnya mereka tetap sama seperti apa yang mereka alami saat itu. Sukacita mereka sampai ke ujung harusnya tetap sama. Nyalanya harusnya tetap sama. Apinya harusnya tetap sama. Semangatnya harus tetap sama. Antusiasmenya harusnya tetap sama, teman-teman sekalian. Tapi yang terjadi adalah di ayat kelima. Bagian terbesar ditewaskan di padang gurun. Kenapa sih bang? Kenapa sih kak terjadi hal itu? Jawabannya adalah mulai dari ayat ke-6. Saya akan baca buat teman-teman, di sini gak ada ya. Semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Yang pertama saudaraku sekalian, yang membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dan tewaskan di padang gurun. Karena mereka mengendaki hal-hal yang jahat. Teman-teman sekalian. Dalam hatimu pernahkah mengendaki hal-hal yang jahat? Be careful, hati-hati. Janji Tuhan buat hidupmu ya dan amin. Tapi ketika engkau mengendaki hal yang jahat, mungkin engkau tidak akan sampai kepada tanah perjanjian atau janji Tuhan itu. Israel sudah disediakan makanan yang sangat banyak. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan banyak. Dan untuk anak muda zaman sekarang teman-teman sekalian, kadang-kadang kita mendapatkan berkat Tuhan. Tapi yang sering kali jadi masalah anak muda, kita sering apa? Iri, benar gak? Kita iri. Gua iri sama dia bang, gua iri sama dia kak, gua iri sama dia. Padahal dia juga ngiri sama lo. Sama-sama ngiri. Harusnya tos gitu kan ya. Tapi teman-teman sekalian, iri hati itulah yang membuat setiap kita menjadi pribadi yang menghendaki hal yang buruk. Contohnya apa? FOMO, godaan FOMO. Kita ingin dapatkan sesuatu, menginginkan sesuatu yang orang lagi rame-rame gitu ya. Oh ada labubu, beli gitu kita. Oh ada hal yang ini, ikut gitu kan ya. Oh sekarang ada tren apa, ikut. Dan hal-hal yang lain teman-teman sekalian. Gaya hidup konsumtif, rela kompromi demi apa? Kepuasan instan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan tentang penyembahan berhala tadi di ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-7. Apa sih bang sekarang penyembahan berhala yang mungkin cocok buat kami hari ini? Kalau pada masa itu bangsa Israel membuat apa? Patung apa? Lembu emas, benar gak? Mereka mengumpulkan dari anting-anting semuanya, mereka membuat patung lembu emas. Tapi kalau sekarang teman-teman sekalian, zaman sekarang anak lembu emas modernnya tuh apa? Idolamu, hobi, game, gadget,
hubungan, atau bahkan diri sendiri. Saat itu lebih penting dari Tuhan. Waktumu lebih habis untuk main handphone, medsos, scrolling, main game. Teman-teman sekarang kita bisa tahu ya seminggu itu berapa kira-kira kita screen time. Siapa screen time lebih dari 10 jam sehari? Boleh angkat tangannya? Ada? Boleh angkat tangannya yang screen time lebih dari 10 jam? Ada satu, 10 jam luar biasa. Ada. Yang lebih dari 12 jam ada? Waduh, 12 jam ngapain juga ya gitu ya. Ada lebih dari 12 jam? Oke, lebih dari 9 jam ada? Lebih dari 8 jam? 7 jam? Bang, gimana caranya emang gue gak tahu lagi gitu kan ya. Ada teman-teman, ada ininya, aplikasinya gitu ya. Untuk kita bisa tahu screen time kita. Screen time itu dipergunakan untuk apa? Sosial media, bisa macam-macam WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, X dan lain-lain. Kemudian juga game, dan rata-rata biasanya anak-anak muda sekitar 7 sampai 8 jam, benar gak? Kalau tadi ada yang di atas 10 jam, luar biasa tuh ya teman-teman sekalian. Screen time-mu. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saat ini yang sering kali kita lakukan, hati-hati anak muda, laki-laki, perempuan, godaan pornografi di sosial media. Itu selalu muncul dan seringkali keluar. Kalau kamu mau berani, di sebelah kanan itu ada titik 3, engkau bisa kurangi hal-hal yang menjurus pada pornografi. Dan kau akan masuk kepada restricted mode. Dan yang muncul adalah hal-hal yang bukan seperti itu. Teman-teman sekalian, dunia bilang gak apa-apa kayak begitu. Normalisasi, gak masalah. Tapi firman Tuhan bilang, itu tidak baik. Itu salah, itu dosa. Pornografi, teman-teman sekalian, seks bebas, pacarannya tidak sehat. Budaya sekarang adalah semua orang juga melakukan, Bang. Memang kenapa? Kalau semua orang melakukan, kenapa engkau mau melakukannya juga? Firman Tuhan kan gak bilang kayak begitu. Teman-teman sekalian, godaan ini sering terjadi buat anak-anak muda. Tapi anak-anak muda Kristen harus punya benteng untuk bisa menjadi berkat dan berbeda daripada yang lain. Amin. Stop melihat hal-hal yang porno teman-teman sekalian. Karena itu merusak pikiran kita. Kemudian yang keempat adalah dikatakan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut, teman-teman sekalian. Bangsa Israel mencobai Tuhan di padang gurun. Mereka bilang capek dan mereka mau kembali lagi ke Mesir. Untuk anak muda sekarang yang sering kali kita lakukan adalah yang relate adalah mengeluh. Ngapain sih Bang doa terus gak ada hasil. Ngapain sih gue harus berdoa puasa lagi gak ada hasil. Ngapain sih gue harus berharap gak akan terjadi Bang. Teman-teman sekalian, ini yang seringkali terjadi buat anak-anak muda. Tapi hari ini saya mau katakan buat anak-anak muda dalam ruangan ini. Kalau seringkali kita bilang, ngapain sih Bang pelayanan? Ngapain sih Bang kita layani? Capek Bang pelayanan itu Bang. Mendingan gue melakukan hal yang lain. Ngapain gue layani orang ini? Ngapain gue kejar orang ini? Lelah Bang, capek. Teman-teman sekalian, inilah yang seringkali kita keluhkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang, orang yang bersungut-sungut, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Godaan untuk putus asa, godaan untuk menyerah, itu terjadi dalam hidup setiap kita. Dan inilah yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudaraku sekalian. Pelajaran dari Israel. Sama seperti kita semua, setiap minggu kita dengar firman Tuhan, benar? Setiap hari teman-teman mungkin saat teduh teman-teman sekalian. Kita semua dengar hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, hal firman Tuhan. Tetapi apakah teman-teman akan tetap menyala? Apakah teman-teman akan tetap antusias dalam perjalanan hidupmu? Apakah 10 tahun lagi engkau tetap sama melayani Tuhan seperti ini? Atau engkau sudah meninggalkan Tuhan? 5 tahun lagi apakah engkau tetap sungguh-sungguh, tetap punya hubungan pribadi sama Tuhan? Atau engkau mulai kehilangan waktu pribadi sama Tuhan? Seperti Petrus teman-teman sekalian,
nyala apinya benar-benar menyala sekali. Tapi begitu dia ketemu sama angin, nyalanya ciut, padam, hilang. Pernahkah engkau mengalami hal ini? Atau hari ini engkau sedang mengalami hal ini saudaraku sekalian? Tapi biarlah hari ini saudaraku sekalian, kita belajar. Ada 5 kunci untuk kita tetap menyala saudaraku. Yang pertama adalah, perhatikan, berani. Katakan berani. Berani teman-teman sekalian. Seperti Petrus, yang pertama dilakukan oleh Petrus adalah dia paling berani. Di kapal itu ada beberapa orang yang sedang mendayung. Tapi cuman Petrus yang berani melangkah. Dalam hidup ini, teman-teman sekalian, kita dalam satu ruangan ini, enggak semuanya adalah orang-orang yang berani melangkah. Seperti Petrus, dia enggak peduli berapa orang yang lain. Yang gue tahu, kalau gue melangkah ke sana, gue bertemu dengan Tuhan dan dia akan pegang hidupku. Berani. Teman-teman sekalian, Petrus tidak dikendalikan oleh teman-temannya. Petrus tidak dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi dia dikendalikan oleh hati Tuhan dan suara Tuhan. Itulah yang membuat dia berani untuk Tuhan, gue bangkit. Saudaraku sekalian, poin pertama untuk engkau membuat engkau tetap menyala. Engkau harus menjadi orang yang berani. Berani teman-teman sekalian. Karena kita tahu Yesus selalu bersama kita. Berani. Katakan kirimu berani. Amin teman-teman sekalian. Seperti Petrus dia sangat berani. Yang kedua adalah berserah teman-teman sekalian. Setelah berani, jangan cuma berani dan berani. Tapi engkau harus tahu kenapa kita berani. Karena kita tahu kita menaruhkan hati kita, iman kita, berserah kita. Bukan kepada kemampuan kita, tapi kepada Tuhan. Petrus berani bukan karena dia tahu dia bisa berjalan di atas air. Tapi dia tahu kalau gue berjalan di atas air, gue akan berjalan bersama Tuhan. Berserah, serahkan segala kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Biar dia mengambil alih beban itu. Sebanyak di antara kita ingin masuk ke sekolah, SMA, SMP, kampus. Dan kita gak pernah punya keberanian yang besar. Gua takut gua gagal. Tapi hari ini saya mau bilang buat teman-teman sekalian. Bahwa Tuhan punya rancangan buat hidup setiap kita. Kalau Tuhan sudah berbicara buat kita dalam hati kita. Melangkah, jangan takut. Perkara kita gagal atau tidak, itu adalah urusan Tuhan buat kita. Dan gak pernah terjadi hal-hal yang kebetulan dalam hidup kita selalu ada dalam rancangan Tuhan. Beranilah ambil keputusan. Gue mau masuk ke SMA ini. Gue masuk ke SMP ini. Gue mau lulus ke kampus ini. Ini impian gue, ada ini yang gue dapatkan. Gue mau kerja di sini. Dan teman-teman berani untuk melangkah. Berserah. Setelah engkau berani, engkau berserah. Tuhan, ini mimpi gue. Ini harapan gue. Gue serahkan kepada Tuhan. Gue gak bisa, gue gak punya kemampuan dan gue gak sehebat itu. Tapi gue tahu gue berjalan bersama Tuhan yang hebat. Berani, berserah. Yang ketiga adalah percaya. Ketika kita berserah kepada Tuhan kemudian kita percaya. Tuhan, gue percaya. Gue percaya. Apa yang akan gue hadapi ada dalam rancangan Tuhan. Percaya, tidak ragu seperti Petrus. Kemudian yang keempat adalah fokus seperti tadi. Fokus kita jangan pernah teralihkan bahkan oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak mendukung kita. Kalau kita tahu itu adalah apa yang Tuhan sampaikan dalam hati kita. Fokuslah dan engkau akan berhasil teman-teman. Fokus bukan kepada anginnya, tapi kepada Kristus Yesus. Jaga pandanganmu, jaga fokusmu, jaga hubungan pribadi sama Tuhan. Sehingga engkau bisa fokus. Gua pasti dapet. Gua gak akan gagal. Fokus bukan pada apa yang terlihat. Tapi apa yang tidak terlihat.
yaitu penyertaan Tuhan buat hidup kita. Dan kemudian taat. Dalam setiap kondisi, situasi, baik atau buruk teman-teman sekalian, belajar taat tidak pernah mudah, benar gak? Belajar taat gak pernah mudah. Begitu Petrus berjalan, dia mulai tidak taat, dia mulai merasakan angin dan dia mulai tidak percaya sama Tuhan dan dia mulai tenggelam. Bangsa Israel juga sama, ketika dia berjalan di padang gurun dia sudah melewati banyak hal dan kemudian akhirnya mereka tidak taat dan akhirnya mereka dimusnahkan, tewas di padang gurun, saudaraku sekalian. 5 hal, berani, berserah, percaya, fokus, dan taat, saudaraku. Selanjutnya, ada tinggal dikit lagi, waktunya sudah habis. Slide berikutnya, fokus teman-teman sekalian. Kekuatan fokus kita, apa yang kamu fokuskan, itulah yang menentukan apakah kau tetap menyala atau padam. Apa yang kau fokuskan? Masalahmu, badai itu, atau terang itu? Light in the storm. Apa yang kau fokuskan? Problemmu, ketidakmampuanmu. Gue bodoh banget. Bang, gue gak bisa. Kayaknya gue gak mampu. Siapa yang bilang lu bodoh? Tuhan bilang, Tuhan punya rancangan buat hidupmu. Dia gak pernah bilang kita bodoh. Yang bilang kita bodoh adalah diri kita dan orang di sekitar kita. Stop kita mengambil hal yang negatif. Ambillah hal yang positif dari firman Tuhan. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang menentukan kamu menyala atau padam. Pilihlah mengarahkan pandangan kepada Tuhan, bukan pada badai atau kondisi, saudaraku sekalian. Next slide. Refleksi buat kita. Teman-teman boleh merenung, nanti kita akan berdoa bersama dengan waktu yang singkat ini. Yang pertama teman-teman sekalian, just you and God, hanya engkau dan Tuhan. Badai apa yang sedang kamu hadapi dalam hidupmu saat ini, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Badai apa yang sedang kamu hadapi dalam hidupmu hari ini. Pekerjaan, kuliahmu, sekolahmu, ujian-ujianmu, masalah keluargamu, masalah pertemananmu, anak PA-mu, pelayananmu, badai sekali ini. Mungkin ini badai yang mungkin kau tidak bisa hadapi secara sendiri teman-teman sekalian. Yang kedua, apakah badai itu membuat imanmu menyala atau justru padam? Teman-teman sekalian, badai bisa membuat kita padam, tapi bisa membuat kita semakin menyala di hadapan Tuhan. Badai tidak selalu membuat kita menjadi padam. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, badai itu membuat kita menyala lagi. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil minggu ini agar tetap menyala bersama Yesus? Komitmen apa yang bisa kamu ambil dalam 1 minggu ini untuk kau tetap menyala di dalam Tuhan? Itu pilihan, itu keputusan dan gak ada yang bisa mengganggumu untuk mengambil keputusan itu. 1 minggu ini bang, gue akan fokus lagi. 1 minggu ini gue akan ambil waktu gue berdoa lagi. 1 minggu ini gue akan mulai cari sekolah. 1 minggu gue akan mulai cari kampus yang terbaik. 1 minggu ini gue akan bangkit, gue akan cari kerjaan yang baru. Gue akan cari pekerjaan yang lebih baik. 1 minggu ini gue akan lakukan hal yang sebelumnya tidak pernah gue lakukan dalam hidup gue. Teman-teman sekalian, badai itu akan tetap terjadi. Tapi pilihannya, kau hadapi atau kau tenggelam dalam hidupmu. Dan pilihan itu menentukan hari-hari berikutnya dalam hidupmu. Apakah engkau bisa memberi kesaksian bahwa Tuhan baik atau engkau bilang Tuhan tidak ada dalam hidupku. Dan saya berdoa teman-teman bisa berkata, Tuhan baik dalam hidup saya. Saat saya menghadapi badai, dia ada di sana. Saat saya berkata, Tuhan tolong saya, dia ada di sana. Saat saya gak bisa matematika, saya berdoa sama Tuhan, saya bisa akhirnya. Saat saya gak bisa bahasa Inggris, Tuhan membimbing saya. Saya tidak bisa mengerjakan sesuatu, hal yang susah, Tuhan membimbing saya. Bahkan melalui orang-orang terdekat saya, Tuhan antarkan untuk saya bisa. Saudaraku sekalian, pilihannya di tangan setiap kita teman-teman sekalian. Slide terakhir, mountains tops are for views and inspiration, but fruit is grown in the valleys. Atau berkata bahwa Billy Graham berkata, gunung itu memberi inspirasi. Kalau kita naik ke atas gunung, teman-teman yang suka naik gunung, sampai ke atas itu benar-benar menyenangkan. Tapi sebenarnya buah iman itu tumbuh di lembah. Maksudnya apa? Untuk sampai ke gunung itu,
Teman-teman pecinta alam, teman-teman naik pala pendaki gunung, selalu melewati lembah, benar gak? Lembah itu tidak pernah menyenangkan. Tidak pernah mudah. Tidak pernah enak. Sakit sekali. Dan itulah yang membentuk seseorang menjadi pribadi yang semakin kuat. Puncak gunung menggambarkan momen-momen indah dalam hidup setiap kita. Saat semuanya apa? Lancar. Ujian-ujianmu nilainya 90, yang SMP, SMA. Semua ujian-ujianmu tidak ada yang remedial, indah kan? Semuanya bisa terlaksana dengan baik, semuanya indah teman-teman sekalian. Kau bisa masuk ke SMP yang terbaik yang kau inginkan. Kau bisa masuk ke SMA terbaik yang kau inginkan. Bahkan kau bisa masuk ke kampus yang terbaik. Semuanya indah-indah teman-teman sekalian. Itu gunung-gunung yang ingin kita capai teman-teman sekalian. Saat semuanya terasa lancar, penuh semangat, penuh kemenangan dan beri kita inspirasi. Gua bisa melakukannya. Tapi tahukah kenapa Tuhan gak pernah memberikan kita apa yang semua kita inginkan? Karena engkau tidak lagi akan percaya sama Tuhan. Kau tidak lagi akan mengandalkan Dia. Gue bisa sendiri kok. Gue bisa karena gue bisa. Itulah teman-teman sekalian, Tuhan memberikan lembah. Masa-masa sulit, angin yang kencang, dari pelan sampai kencang sampai badai dalam hidupmu. Yang kau bilang, Tuhan kenapa saya harus menghadapi hal ini? Tuhan kenapa enggak Dia aja? Tuhan kenapa gue harus melewati hal-hal yang ini? Gue gak mau Tuhan menghadapi hal ini. Bisa enggak ini di skip aja? Tapi tahukah saudaraku bagaimana Tuhan juga menghadapi cawan itu ketika dia mau mati di kayu salib. Dia harus menghadapi itu dan dia bilang biarlah cawan ini berlalu. Tapi tidak bisa berlalu teman-teman sekalian. Karena apa? Masa-masa sulit dalam hidupmu, ketidakmampuanmu dan ketidakbisamu. Itu membuat engkau menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Di sanalah engkau akan tumbuh buah iman. Kamu akan makin sabar. Amin. Kamu akan makin rendah hati. Amin. Teman-teman yang jarang sabar, engkau melewati lembah. Saya berdoa teman-teman masuk ke lembah-lembah Tuhan. Teman-teman yang sombong, saya berdoa teman-teman masuk ke lembah yang besar dari Tuhan. Karena di situ kamu akan belajar kerendahan hati di dalam Tuhan. Engkau akan belajar ketekunan, engkau belajar kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Tidak pernah enak teman-teman sekalian. Angin yang dihadapi Petrus gak pernah enak. Ujian-ujianmu dapat buruk itu gak pernah enak teman-teman sekalian. Engkau remedial itu gak pernah enak. Satu kelas cuman kamu yang remedial. Dan dibacain di depan kelas. Itu gak pernah enak saudaraku. Tapi masa-masa itu membentukmu. Gua harus bangkit. Gua harus bangkit. Saat semua teman-temanmu sudah dapat pekerjaan, lu masih ngelamar kerja. Di LinkedIn, di Jobstreet. Dan setiap hari kita luntang-lantung teman-teman kayak parasit. Saya hadapi masa-masa itu, saya pernah menghadapinya teman-teman sekalian. Tapi saya tahu lembah-lembah itu membentuk saya menjadi pribadi yang sabar dan tangguh. Tanpa itu, kita nggak akan pernah jadi anak Tuhan yang kuat dan tangguh. Makanya lembah-lembah itu selalu menjadi hal yang baik. Masa senang itu memberi kita inspirasi, tapi karakter rohani dan buah iman dibentuk lewat kondisi sulit, tantangan dan proses di lembah hidup. Jadi ketika kau menghadapi masa-masa sukar teman-teman, masa-masa sulit, nilai-nilai ujian jelek, bilang terima kasih Tuhan, gue mau belajar dari ini, gue mau bangkit. Ketika nilai ulangan, nilai kuliahmu kau dapat nilai D atau E, terima kasih Tuhan, gue mungkin kurang belajar, gue mau fokus lagi, gue mau bangkit, gue mau dapat nilai A. Ketika engkau dapat IPK 2,1, 2,2, terima kasih Tuhan, gue gak fokus, gue banyak main, gue banyak nongkrong, gue mau bangkit, gue mau dapat IPK gue 3,9. Teman-teman, itulah anak Tuhan. Orang yang tidak larut dalam kondisi sulit. Terima kasih Tuhan, kau tahun ini Tuhan, gue mungkin Tuhan udah ngelamar kerja gak dapat kerja, tapi gue akan coba lagi. Saudaraku sekalian, itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Ketika kita menghadapi masa-masa seperti itu, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup setiap kita. Pelayan boleh juga ke depan, saya akan ceritakan satu cerita sebagai penutup khotbah hari ini. Teman-teman, ada kisah nyata di balik lagu How Great Thou Art atau Kami Memuji Kebesaranmu. Saya mau nyanyi takut fales. Kami memuji kebesaranmu atau How Great Thou Art gitu ya. Ada satu kisah badai teman-teman sekalian yang mengubah segalanya. Tahun 1800
85, seorang pendeta muda bernama Karl Boberg nyaris kehilangan nyawanya karena badai hebat saat dia berjalan di tepi laut Baltik di Swedia, teman-teman sekalian. Tiba-tiba badai besar datang, petir menyambar-nyambar, angin kencang menerjang, saudaraku. Namun setelah badai itu lewat, badai itu mereda, langit menjadi cerah kembali, laut yang tadinya bergelora berubah menjadi tenang, teman-teman. Burung-burung mulai bernyanyi kembali. Momen itu menyentuh hati dia. Begitu dalam. Akhirnya dia menulis sebuah puisi dalam bahasa Swedia, O Stor Good, atau Ya Allah yang besar, yang menjadi cikal bakal lagu How Great Thou Art. Bertahun-tahun kemudian, teman-teman sekalian, seorang misionaris asal Inggris yang bernama Stuart K. Hine mendengar puisi ini saat melayani di desa-desa pegunungan Karpat di Ukraina, teman-teman. Lalu ia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menambahkan bait-bait baru dari lagu itu. Keindahan alam pegunungan Karpat yang ada di Ukraina dan kebangunan rohani yang terjadi menghasilkan suatu perdobatan yang ia saksikan sendiri pada masa itu menginspirasi dia untuk membuat suatu lagu yang hari ini kita nyanyikan, saudaraku sekalian. Tapi saudara tahu semuanya berawal dari apa? Semuanya berawal dari badai yang dilihat menjadi masalah buat hidup orang. Tapi dari badai itu muncullah suatu puisi dan muncullah lagu yang hari ini mungkin jutaan orang sudah menyanyikannya. Yang memberkati setiap kita, teman-teman sekalian. Saudaraku sekalian, Tuhan kita bukan hanya sekedar maha besar, tapi dia juga memegang kasih setia dan janji buat hidup setiap kita, menjaga hidup setiap kita. Kalau hari ini kita sedang menghadapi badai hidup, menghadapi kesulitan, yang gak ada orang yang tahu dalam hidupmu. Gak ada yang tahu dan hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Engkau menyimpannya rapat-rapat. Bahkan dosa yang kau pegang dalam hatimu, yang tak bisa engkau selesaikan sendiri, teman-teman sekalian. Tapi saya mau sampaikan hari ini, badai itu akan berlalu karena kasih Tuhan buat hidup kita selalu sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus yang sama, yang bersama Petrus tadi. Tuhan yang sama yang bersama-sama dengan Musa dan bangsa Israel. Tuhan yang sama juga pada hari ini buat hidupmu dan hidup saya. Mari kita boleh bangkit berdiri.